Desa Karangrejo, sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Namun, kehidupan desa ini berubah drastis ketika seorang warga desa bernama Jono meninggal setelah dihakimi oleh warga desa karena dituduh mencuri kotak amal di masjid. Jono selalu membantah tuduhan tersebut, namun warga desa tidak percaya dan menganiaya Jono hingga meninggal. Setelah kejadian itu, warga desa mulai merasakan teror pocong yang menghantui mereka setiap malam. Pocong itu selalu mengetuk-ngetuk pintu rumah warga yang melakukan pengeroyokan terhadap Jono. Warga desa mulai panik dan curiga apa motif pocong itu mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Salah satu rumah warga yang terpasang CCTV terlihat bayang putih pocong itu mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Warga desa semakin panik dan memutuskan untuk melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan desa. Kiai Desa Karangrejo, Kiai Ahmad, memutuskan untuk bergabung dengan warga desa melakukan ronda malam. Kiai Ahmad berharap dengan kehadirannya, warga desa akan merasa lebih aman dan terlindungi. Ronda malam pertama dimulai pada malam pertama setelah kejadian pocong itu. Warga desa berkumpul di balai desa dan membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk melakukan ronda malam. Kiai Ahmad bergabung dengan salah satu kelompok ronda. Pada malam pertama, warga desa tidak merasakan apa-apa yang aneh. Namun, pada malam kedua, salah satu warga desa yang melakukan ronda melihat pocong itu berdiri di depan rumahnya. Pocong itu mengetuk-ngetuk pintu rumah warga desa itu dengan keras. Warga desa semakin panik dan takut. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pocong itu. Kiai Ahmad mencoba menenangkan warga desa dan meminta mereka untuk tetap waspada. Ronda malam terus berlanjut selama 7 hari. Setiap malamnya, warga desa merasakan teror pocong itu. Pocong itu selalu mengetuk-ngetuk pintu rumah warga yang melakukan pengeroyokan terhadap Jono. Warga desa semakin takut dan tidak berani melakukan ronda malam. Pada hari ke-7, Kiai Ahmad memutuskan untuk melakukan ronda malam dengan semua warga desa. Kiai Ahmad berharap dengan kehadiran semua warga desa, pocong itu akan berhenti menghantui mereka. Pada tengah malam, ketika warga desa sedang melakukan ronda, salah satu warga desa kesurupan. Warga desa itu berteriak-teriak, "Minta maaf kepada keluargaku, kembalikan nama bayiku," teriaknya. Warga desa kaget dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kiai Ahmad mencoba menenangkan warga desa yang kesurupan itu. Setelah beberapa saat, warga desa yang kesurupan itu sadar kembali. Kiai Ahmad meminta warga desa untuk memikirkan apa yang terjadi pada warga desa yang kesurupan itu. Warga desa mulai menyadari bahwa pocong itu adalah Jono, orang yang dituduh mencuri kotak amal dan dihakimi oleh warga desa. Warga desa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarga Jono. Mereka juga mengumpulkan uang untuk diamalkan atas nama Jono. Kiai Ahmad meminta warga desa untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah SWT. Setelah kejadian itu, pocong itu tidak lagi menghantui warga desa. Warga desa merasa lega dan bersyukur karena teror pocong itu telah berhenti. Mereka juga berjanji untuk tidak lagi melakukan pengeroyokan dan menganiaya orang lain tanpa bukti yang jelas. Kiai Ahmad meminta warga desa untuk selalu ingat kejadian itu dan belajar dari kesalahan mereka. Jangan pernah melakukan pengeroyokan dan menganiaya orang lain tanpa bukti yang jelas. Karena itu bisa berakibat fatal dan membuat kita kehilangan orang yang baik, kata Kiai Ahmad. Warga desa Karangrejo berterima kasih kepada Kiai Ahmad atas bimbingannya dan berjanji untuk selalu ingat kejadian itu. Mereka juga berdoa untuk arwah Jono agar diterima di sisi Allah SWT.